Eh, kalau Alkitab bilang bahwa manusia pertama Adam dan Hawa, bagaimana bisa ada manusia lain sebelum Adam dan Hawa? Memang ada teori bahwa manusia di Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu berbeda. Jadi di Kejadian 1 ayat 26 ya, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya diciptakan laki-laki dan perempuan. Nama siapa? Tidak diberitahu namanya. Lalu di Kejadian pasal 2, Allah menciptakan manusia laki-laki. Lalu ditidurkan, ambil rusuknya, dibentuklah manusia perempuan. Berarti sepertinya manusia di Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu berbeda. Lalu mereka bikin teori. Manusia di Kejadian 2 itu adalah Adam dan Hawa. Sedangkan manusia di Kejadian 1 itu adalah sepasang manusia purba. Nah, sepasang manusia purba itulah yang sudah hidup lama sebelum kemunculan Adam dan Hawa. Tapi penafsiran demikian itu salah. Karena cara berpikir orang Ibrani itu mereka selalu memulai dari apa yang umum masuk kepada yang detail. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Selesai. Tapi bagaimana Allah menciptakannya itu dirinci di dalam ayat 3, 4, 5. Pada hari pertama Tuhan cipta ini, Tuhan cipta itu, dan seterusnya. Gitu perinciannya. Nah, Kejadian pasal 1, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah mereka. Itu proklamasinya, umumnya. Tapi bagaimana Allah mencipta, itu dijelaskan di dalam pasal 2. Jadi dengan kata lain, manusia yang dijelaskan dalam pasal 2 itu sama dengan manusia di Kejadian 1. Ya, bukan manusia purba. Nah, sekarang bagaimana dengan manusia purba Pithecanthropus erectus yang sudah jutaan tahun? Yang menentukan jutaan tahun ini siapa? Ilmu pengetahuan. Tapi saudara harus tahu juga bahwa ilmu pengetahuan, penentuan tahun ini antara ilmuwan ini dengan ilmuwan ini seringkali berbeda-beda. Ya, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Di antara mereka sendiri berbeda-beda. Sesuatu yang ditetapkan umur sekian, pada penelitian berikut ternyata umurnya sekian, ternyata umurnya sekian. Jadi apa yang diklaim oleh ilmu pengetahuan itu pun belum tentu benar. Ya. Lalu kalau kita hanya mau melihat dari Alkitab sih, sebenarnya dunia tidak setua itu. Ya, sampai jutaan tahun. Kalau menurut perkiraan saya tidak lebih dari 10.000 tahun. Ya. Tidak lebih dari 10.000 tahun kebudayaan manusia ini. Walaupun ya secara ilmu pengetahuan dikatakan berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun bahkan. Tapi apa kita, makanya ada orang menafsirkan Alkitab juga yang disebut sebagai gap theory. Gap theory itu mengatakan bahwa di antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 itu ada tenggang waktu bermiliar-miliar tahun. Pada waktu bumi belum berbentuk dan kosong, ya, baru Allah mencipta, itu ada gap di situ. Tapi saya pernah bahas itu, gap teori bukan sesuatu yang benar. Yang lain menafsirkan lagi ada H-day theory, bahwa Tuhan mencipta dalam 6 hari. Tapi hari, Yom dalam bahasa Ibrani itu tidak harus 24 jam. Tapi Yom itu bisa satu kurun waktu yang sangat lama. Hari pertama itu bisa jutaan tahun. Hari kedua bisa jutaan tahun. Hari ketiga, jadi akhirnya dunia ini diciptakan dalam jutaan tahun. Tapi tidak cocok, karena habis Tuhan menciptakan, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Ada petang, ada paginya. Bagaimana itu zaman? Jadi itu pasti hari harfiah. Nah, kalau begitu bagaimana kita menjelaskan problem perhitungan tahun seperti ini? Bagi saya Alkitab tidak salah, tapi ilmu pengetahuan juga belum tentu salah. Karena harus diingat bahwa Alkitab mencatat penciptaan yang sudah berumur. Tuhan menciptakan pohon-pohon ini. Kalau ada seorang ilmuwan ahli itu yang memeriksa kambium pohon-pohon, dia bilang, wah, ini umur pohon sudah 100 tahun ini. Padahal baru dicipta kemarin. Betul. Begitu juga kalau mereka memeriksa kerak bumi, kulit bumi ini, mereka akan menetapkan, wah, ini sudah dari kerak bumi ini berumur jutaan tahun yang lampau.
Tapi kan baru dicipta kemarin. Karena dunia diciptakan bukan dalam keadaan bayi, tapi dalam keadaan dewasa. Jadi, kalau ilmu pengetahuan benar, tidak bisa berarti bahwa Alkitab pasti salah. Ya, bahkan ada kemungkinan ilmu pengetahuan salah. Tapi kalau ilmu pengetahuan benar, Alkitab tidak salah, tapi cara kita memahami Alkitab itu yang mungkin salah. Ya, jadi saya kira nggak ada ini ya. Jadi mungkin saja ya dari hasil penelitian ilmu pengetahuan, pertama mereka menetapkan jutaan tahun, pertama itu belum tentu benar juga ya, karena berbeda-beda ya. Kalaupun benar, ya itu dari sudut pandang ilmu pengetahuan, dari sudut pandang Alkitab kan lain. Ya, tapi yang pasti Adam dan Hawa manusia pertama dan tak mungkin ada manusia lain sebelum itu. Ya. Maka ada satu orang namanya Darwin, semua orang tahu, ini ilmuwan disebutkan namanya, katanya ilmuwan, gitu kan. Tapi umat Islam tidak akan mengakui dia sebagai seorang ilmuwan. Tidak perlu diakui. Karena Darwin ini mengeluarkan sebuah statement atau beberapa teori lah ya. Teori-teori termasuk diantaranya manusia dari kerah. Tujuannya hanya menolak ada Tuhan Allah. Tujuannya cuma itu. Nggak ada Tuhan. Gitu kan? Maka dikeluarkan teori-teori sama dia. Dia buat banyak ilustrasi di bukunya kalau kita baca bukunya. Tapi insya Allah nggak usah dibaca lah gitu kan. Yang jelas di bukunya dia kasih gambaran hewan udara itu burung-burungan berasal dari hewan darat. Hewan darat dicarilah yang mirip sama burung kadal-kadalan, yang paling banyak di bukunya kadal. Kadal ini dikasih gambar, dia cuma ilustrasikan di gambar-gambar kadal ini nanti tiba-tiba bagaimana keluar sayapnya, bagaimana terbang. Kadal ini kalau dikasih gambaran dari hewan laut. Hewan laut ini ada ikan yang digambarkan sama dia keluar dari air, sisiknya tiba-tiba rontok, kemudian menjadi kadal, kemudian tiba-tiba terbang menjadi burung, seperti itulah. Dan dia bilang ada beberapa komponen di alam semesta tidak ada asalnya. Di antaranya tanah, api, air, nggak ada asalnya. Jadi kalau murid-muridnya tanya, terus hewan lautan itu dari mana asalnya? Dia bilang hewan udara dari darat, darat dari lautan. Dan lautan dari mana? Dari tanah di lautan, gak ada asalnya. Begitu aja. Jadi, pemahaman yang dangkal sekali. Tapi banyak orang yang meyakini masalah itu. Di antaranya manusia jadi kerah, digambar kerah. Yang bungkuk, yang kecil, tiba-tiba keluar-keluar jadi tinggi, jadi besar manusia, rontok bulunya, jadi kayak manusia kayak kita. Gitu kan. Subhanallah, pernah terjadi teman-teman sekalian, ribut antara dua kubu nih. Kubu antara orang yang beriman, orang yang mempertahankan pendapat Darwin dari orang-orang ateis, kalau manusia dari kerah, dengan kubu orang Nasrani, bukan Muslim, orang Nasrani di Amerika yang mengaku ada Tuhan Allah. Ribut nih sampai masuk pengadilan, karena ini hampir perang. Dimasukkan di pengadilan, hakimnya bingung, gimana caranya memecahkan permasalahan ini. Ini yang diperebutkan bukan materi, tapi keyakinan. Tapi hakimnya akhirnya dengan hikmah Allah, ya mengucapkan kalimat membuka majelis sekaligus menutupnya. Dia bilang, begini saja. Yang mengaku turunan kerah ke sebelah kanan saya. Maaf teman-teman sebelah kanan saya. Ini cerita dulu. Maka pada saat itu yang mengaku pun manusia dari kerah, teori Darwin tidak mau ke sebelah kanan hakim, tidak mau ngaku turunan kerah. Loh katanya manusia dari kerah, turunan kerah silakan ke sebelah kanan. Kalau orang beriman tahu mereka dari Adam, Adam dari tanah. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam, selesai. Al-Baqarah menjelaskan masalah itu, banyak hadis menjelaskan masalah itu. Tapi ini orang tidak beriman begitu. Baik teman-teman sekalian, Darwin ini dia selalu kalau menemukan satu hewan, dia selalu mencari dari mana asalnya sebelum muridnya tanya. Ada satu tulisan di bukunya dan sampai dia meninggal dia tidak hapus itu, gitu kan? Dan ini diangkat oleh para ilmuwan Muslim sebagai pembantahan terhadap pemahaman ateis. Dia mengatakan, saya pernah satu waktu saya terus muak, dia bilang, saya terus muak, benci. Kalau mengingat burung merak, jadi ternyata di depannya dia pernah mau mengajar, ada burung merak lewat di jalan, tidak ngapa-ngapain burung merak ini, cuma menghadap ke dia saja, ke Darwin, tidak nyerang, nggak apa, kepakin ekor sama sayapnya, keluar warna-warni, kita tahu burung merak warna-warni kan, luar biasa. Maka Darwin ini bingung, ini mau dibilang apa nih, mau dibilang burung, nggak terbang, mau dibilang hewan darat, bersayap, mau dicari hewan laut yang mirip, tidak ada, yang mana mirip sama burung merak nih, dia selalu gitu. Maka dia sampai meninggal dia mengucapkan kalimat begini teman-teman sekalian. Dan ini di bukunya ada. Para ilmuwan Muslim mengangkat kedangkalan orang ateis seperti ini. Dia bilang, saya terus muak pada saat mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Artinya Darwin seorang ilmuwan yang dianggap tokoh oleh para orang ateis meninggal tidak tahu dari mana burung merak. Bayangin bodohnya gitu. Kita burung merak kah, ayam kah, semuanya yang di langit dan di bumi kelihatan adalah Allah yang menciptakan. La ilaha illallah. Selesai kesimpulannya. Simpel sekali kalimat ini.